selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori perkembangan dan pembelajaran Vygotsky. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Lia, NIM 004. Nama saya Ika, NIM 011. Nama saya Johanna, NIM 017. Saya Wawan, NIM 024. dan saya Nanda, NIM 034. Jadi, kelompok kami akan membahas 6 subtema dari teori perkembangan dan pembelajaran Vygotsky. Yang pertama adalah biografi singkat Vygotsky, yang kedua adalah isi teori Vygotsky, yang ketiga tahapan perkembangan dari teori Vygotsky, yang keempat penerapan sebagai guru, yang kelima penerapan dalam matematika, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan dari teori Vygotsky. Yang pertama, biografi singkat akan dijelaskan oleh Johanna. Jadi, siapakah itu Vygotsky? Lev Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia terkemuka yang terkenal karena teori sosiokulturalnya. Dan Lev Vygotsky lahir 17 November 1896 di kota Orsha di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia belajar di Moscow State University, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Dan dia menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 tentang psikologi seni, tetapi dianugerahi gelar di absensia karena kambuhnya tuberkulosis akut yang membuatnya lumpuh selama setahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang isi teori Vygotsky. Ada 4 prinsip kunci perkembangan menurut Vygotsky. Yang pertama yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Yang kedua yaitu scaffolding, berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian, anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, memberikan contoh, ataupun yang lain, sehingga memungkinkan siswa tumbuh mandiri. Yang ketiga yaitu cognitive apprenticeship, yaitu proses di mana seorang yang sedang belajar tahap demi tahap untuk memperoleh pakar dalam interaksinya dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih tinggi pengetahuannya. Yang terakhir yaitu the socio-cultural nature of learning. Vygotsky menyarankan untuk menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota kelompok yang berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan konseptual. Pada tahap kegiatan kelompok akan terjadi interaksi sosiokultural antara anggota kelompok yang berbeda dalam kemampuan akademis, latar belakang sosial, budaya, dan tingkat emosional. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa saja tahapan perkembangan Vygotsky. Tahapan perkembangan yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau sering disebut dengan ZPD. ZPD merupakan kemampuan setiap individu di mana individu tersebut dapat memecahkan masalah secara mandiri. Meskipun dirasa sangat sulit untuk dipahami oleh anak-anak, ZPD ini dapat dipelajari dengan adanya bimbingan atau bantuan orang yang lebih tua atau ahlinya, di mana orang yang lebih tua tersebut sebagai mediator dalam interaksi sosial dari anak satu ke anak yang lainnya.
Tahap perkembangan yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding merupakan memberikan dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, hingga anak itu mampu bertanggung jawab pada berbagai masalah yang mereka hadapi. Tahap perkembangan yang ketiga adalah bahasa dan pemikiran. Bahasa merupakan alat pertama dalam berkomunikasi. Saat anak-anak melakukan komunikasi, tak hanya dalam interaksi sosial, seperti bertegur sapa atau saling bertukar pikiran. Namun, dalam memecahkan masalah pun, bahasa merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya adalah penerapan sebagai pengajar. Guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahannya. Di samping kegiatan interaktif, guru matematika di kelas perlu juga menyediakan kesempatan secukupnya bagi siswa untuk mengalami internalisasi, menyajikan beberapa masalah yang menantang, mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Interaksi sosial dalam pembelajaran matematika jangan hanya dibatasi dalam bentuk kegiatan interaktif di kelas, tetapi juga menyangkut interaksi siswa dengan konteks sosial budaya yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang kelima, penerapan dalam pembelajaran matematika. Jika seseorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahannya. Sebagai contoh, jika seorang siswa menyatakan bahwa untuk sembarang bilangan real X dan Y berlaku X kurang Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2, guru tidak perlu langsung menyatakan bahwa itu salah. Lebih baik, guru memberi pernyataan yang sifatnya menuntun. Misalnya, apakah 3 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, siswa akan bisa menemukan sendiri letak kesalahan yang ia buat pada pertanyaan semula. Dari contoh permasalahan tersebut, jelas bahwa guru bisa membuat dan membantu siswa dengan cara memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, agar proses konstruksi pengetahuan dan pemikiran siswa bisa berlangsung secara optimal. Pertanyaannya, yang diajukan guru tersebut untuk menuntun siswa, supaya pada akhirnya siswa bisa menemukan sendiri letak kesalahan yang ia buat, merupakan contoh scaffolding, tuntunan atau dukungan yang dinamis dari guru pada siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang ada pada teori Vygotsky ini, yang pertama adalah kelebihan berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Paham, oleh karena murid terlibat secara langsung dan membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Ingat, oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih lama semua konsep yang telah mereka pelajari. Kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Senang, karena mereka terlibat secara terus-menerus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan merasa lebih senang belajar dalam membina pengetahuan baru. Selanjutnya juga ada kekurangan dalam teori Vygotsky ini,
Yang pertama, dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajarannya, peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Kedua, cangkupan makna yang dipelajari menjadi lebih luas dan sulit untuk dipahami. Ketiga, teori ini terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung. Pada akhirnya, kita memiliki kesimpulan. Yang pertama, teori perkembangan dan pembelajaran kognitif Vygotsky menekankan perkembangan kognitif seseorang tidak hanya diukur dengan usia, tetapi lingkungan sosial juga berpengaruh dalam perkembangan kognitif seseorang. Ada 4 prinsip kunci yang dipakai oleh Vygotsky dalam teorinya, antara lain ZPD, scaffolding, apresiasi kognitif, dan pembelajaran sosiokultural, yang semuanya menekankan kedekatan dengan orang di sekitarnya. Dalam berbagai penerapannya dalam matematika, entah sebagai guru atau sebagai siswa, seorang pendidik jika menemukan kesalahan pada siswa, seharusnya tidak langsung memberikan letak kesalahan yang dibuat oleh siswa pada bagian apa, tetapi memberikan pernyataan yang sifatnya menuntun, agar sebagai siswa dapat memberikan evaluasi diri, sehingga dapat mengerti secara benar apa yang dipelajarinya. Teori Vygotsky ini juga dapat memberikan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, senang, dan mahir dalam bidang sosial. Demikian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya kata kami mohon maaf, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.